Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan di periode kedua kepemimpinan Pak Joko Widodo memimpin Indonesia pernah mengalami posisi titik terendah kepercayaan publik kepada Pak Jokowi, kepada pemerintahan yang cukup trennya mengalami penurunan yang sangat jauh, yaitu ketika 2021 Indonesia dilanda COVID-19. Dan pada waktu itu tren kepercayaan, kepuasan publik terhadap pemerintahan Pak Joko Widodo itu hanya mencapai 62% dan hampir cek lah. Jadi bukan hampir cek, emang sudah cek, sudah kartu kuning, harus betul-betul diperhitungkan pada waktu itu. Dan memang eh, akibat daripada pandemi tersebut, kemudian pemerintah melakukan evaluasi dan kemudian membentuk program PEN, pemulihan ekonomi nasional dan lain sebagainya ya. Sampai di titik tahun 2022, tren kepuasan masyarakat kepada kinerja pemerintahan Joko Widodo itu mulai mengalami kenaikan. Nah, di tahun 2022 ada periode yang tidak bisa saya lupakan ketika Agustus kasus Ferdi Sambo, kemudian juga Kanjuruhan, kemudian Cianjur. Nah, kemudian juga kenaikan harga bahan bakar minyak. Saat titik itulah kemudian tren kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo kembali mengalami penurunan. Nah, di bulan Oktober saya masih ingat ada satu sosok kader anak bangsa terbaik menurut Partai Nasdem yang mereka deklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem, yaitu Anies Rashid Baswedan. Nah, pertemuan momentum itulah yang mengakibatkan antara kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo menurun karena kepercayaan terhadap Polri kan pada waktu itu, kemudian juga bencana alam yang terjadi di Cianjur, kemudian bola di PSSI Kanjuruhan pada waktu itu, dan momentum Pak Joko Widodo menaikkan kenaikan harga bahan bakar minyak. Nah, titik pertemuan itulah ketika Anies Rashid Baswedan dideklarasikan menjadi tren pada waktu itu dengan tagline perubahan, karena mungkin bacaan daripada kubu oposisi atau kubu Pak Anies itu menganggap bahwa pemerintah akan mengalami tren penurunan yang terus-menerus seperti halnya yang terjadi di era Pak SBY. Jadi Pak SBY juga di periode kedua masa kepemimpinan beliau menjadi presiden itu di akhir kepengurusannya tidak menyentuh di angka 60. Jadi trennya mengalami penurunan. Nah, mungkin pada waktu Anies Rashid Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden, anggapannya tren Presiden Joko Widodo akan mengalami penurunan yang sama seperti di era Pak SBY. Sehingga tagline yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan adalah perubahan, dan sampai hari ini tidak bisa dirubah. Itu sudah pasti perubahan tagline-nya. Tidak mungkin tagline-nya menjadi Indonesia berlanjut, tidak mungkin, pasti perubahan. Nah, di bulan Oktober itu Anies Rashid Baswedan dideklarasikan dan Pak Joko Widodo harus menerima keputusan terkait dengan kepuasan publik terhadap pemerintah Pak Joko Widodo yang relatif memang mengalami penurunan. Nah, di bulan September mengalami kenaikan tapi sedikit, tidak begitu banyak, tapi sudah cukup agak ada pencerahan atau harapan lah ya, Indonesia mengalami peningkatan. Dan di puncaknya di September tersebut tanggal 26 Presiden Joko Widodo mengisi pidato kebangsaan di depan para relawan Pak Joko Widodo atau Projo pada waktu itu dengan berbagai macam simbol yang Pak Jokowi sampaikan kepada mereka yang hadir, para relawan. Satu contoh misalnya yang masih saya ingat adalah ketika Pak Joko Widodo memberikan clue kepada para relawan untuk memilih calon presiden di 2024 adalah yang berambut putih, ininya mengkerut, dan itu menjadi trending topik pada waktu itu. Yang muncul ke permukaan adalah sosok Ganjar Pranowo. Padahal mungkin ada juga Pak Basuki dan lain sebagainya. Tapi kita publik menilai bahwa tujuan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato tersebut berambut putih tersebut adalah kepada Pak Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman saya banggakan,
saat tren Pak Joko Widodo kepuasan di bawah angka yang diharapkan, di bawah 70, tidak ada orang yang mempermasalahkan terkait netralitas lah, kemudian juga terkait dengan misal Pak Yusuf Kala juga tidak berkomentar lah pada waktu itu. Karena memang kepuasan masyarakat terhadap Pak Joko Widodo juga masih kecil. Artinya kita melihatnya pasti tidak akan berpengaruh gitu. Nah, kepuasan kembali mengalami kenaikan itu ketika suksesnya Indonesia mengadakan kegiatan G20 lah ya. Dan pada waktu itulah momentum bagaimana Pak Joko Widodo dipuji oleh berbagai macam kepala negara yang hadir, termasuk juga keterlibatan negara Indonesia yang terlibat pada acara G20 yang mendapatkan investasi berbagai ribu triliun mungkin atau ratusan triliun, dan sehingga pada waktu itu dipandang acara G20 KTT G20 konferensi tingkat tinggi G20 yang diadakan di Bali pada waktu itu berjalan dengan sukses. Nah, momen inilah momen pembalikan elektabilitas kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dan karena kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, kemudian tagline 3 periode pun kembali mencuat dan lain sebagainya, sehingga harapan masyarakat untuk rasa-rasanya dilanjutkan oleh Anies itu kembali pupus lah begitu, kembali menurun, dan terbukti tren beberapa bulan terakhir ini elektabilitas Anies Rashid Baswedan itu mengalami tren penurunan. Jadi bukan justru malah dengan tagline perubahan itu mengalami kenaikan, enggak, justru mengalami penurunan. Nah, posisi inilah yang mungkin menurut saya Pak Joko Widodo dianggap sedikit agak berbahaya jika beliau terus-terusan mengendos calon presiden dari pemerintah, dari kubu istana. Entah mengendos Pak Prabowo lah, entah mengendos Pak Ganjar lah. Yang jelas bukti ketika kedekatan Pak Prabowo Subianto dengan Pak Joko Widodo, berbagai macam kegiatan selalu bersamaan, menjadikan elektabilitas Pak Prabowo Subianto kembali rebound, kembali mengalami kenaikan, dan suara yang tergerus itu adalah suara Anies Rashid Baswedan. Hampir berada di titik 15%. Hampir agak jauh ya, agak jomplang, yang tadinya berdekatan 23 ke 25, 25 ke 29, sekarang hampir berjauhan gitu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, komentar akibat daripada tersebut muncullah berbagai macam komentar. Salah satunya dari Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden ke-10 dan juga ke-12 ikut mengomentari bagaimana seharusnya Pak Presiden Joko Widodo bersikap di Pilpres 2024 sebagaimana layaknya Pak SBY dan juga Ibu Mega dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, itulah yang menurut saya kenapa hari ini Pak Joko Widodo begitu banyak sekali diincar ataupun juga menjadi pusat fokus perhatian, karena beliau sedang berada di posisi titik tertinggi puncak kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Joko Widodo. Dan kemarin mengadakan acara musrah, para relawan juga merekomendasikan calon-calon presiden yang diusung oleh musrah, dan tidak ada, sepertinya kalau tidak salah, tidak ada nama Anies Rashid Baswedan. Yang hanyalah ada Ganjar, Erlangga, dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin itu teman-teman yang saya banggakan. Jadi kalaulah memang hasil survei itu bodong, silahkan dari kubu Pak Anies Rashid Baswedan, yang juga saya yakin pasti menggunakan jasa konsultan politik, pasti menggunakan jasa survei, dan harus dipublikasikan. Kita samakan data yang hari ini disampaikan oleh LSI, oleh Carta Politika, Indobarometer, Indikator, SMRC, Kompas TV. Kita adukan, samakan datanya, apakah ada persamaan ataukah apakah ada perbedaan. Dan satu-satunya yang saya pernah ingat itu adalah IPO, Indonesia Political Opinion. Beliau pernah memposisikan Anies Rashid Baswedan di urutan pertama. Dan hari ini
dari 7 lembaga survei, 5 menjagokan Pak Prabowo Subianto, 2 menjagokan Ganjar Pranowo. Dan tidak ada satu dari 7 lembaga survei ini yang menjagokan Anies Baswedan. Artinya posisi Anies Baswedan tetap berada di posisi ketiga. Dan sekelas Partai Nasdem, sekelas PKS, sekelas Demokrat, saya yakin mampu untuk membayar lembaga survei. Dan pertanyaan saya, kenapa mereka tidak mempublikasikan hasil survei mereka? Gitu. Yang ada, kalaulah mereka berani mempublikasikan, ini akan meredam kondisi perdebatan di masyarakat. Mereka kan selalu, masyarakat pendukung Anies itu selalu menggunakan data polling dan juga voting gitu. Sedangkan kubu Pak Prabowo ataupun kubu Pak Ganjar, mereka selalu menggunakan data survei. Data survei kan metodologinya jelas, bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan gitu. Sedangkan voting dan polling kan tidak ada metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Berapa jumlah responden yang dipilih, perempuan kan harus 50%, laki-laki harus 50% sebagai keterwakilan pemilih kan. Kemudian usianya juga ditentukan, secara letak geografisnya juga ditentukan, secara elektoralnya juga dipertanggungjawabkan gitu. Itu jadi kita suka berdebat dengan orang yang menggunakan hasil voting di Facebook, voting di YouTube, polling di Twitter, dengan orang yang betul-betul survei turun ke lapangan. Dan survei turun ke lapangan tidak mungkin dan tidak pernah ada arahan isinya harus A, isinya harus B, tidak mungkin dan tidak akan pernah. Saya bisa pastikan survei tidak akan pernah. Mereka turun ke lapangan sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh responden gitu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan harapan saya segera publikasikan hasil survei dari kubu Pak Anies Baswedan agar perdebatan ini segera segera selesai. Jadi masyarakat tidak dibuat gaduh dengan kondisi tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila Assalamualaikum.